Nabi di Mekah lalu ditanya oleh dua orang apa namanya Quraisy seperti itu. Dua orang Quraisy ini tuh ingin mengetes gitu, mengetes Rasul. Tapi gimana caranya mengetes Rasul nih? Lalu mereka datang ke seorang pendeta Yahudi. eh, Ya ini cara lah percakapannya kayak gini ya, kita mau ngetes nih orang ini ngaku-ngaku nabi gitu, gimana nih, apa yang harus kita lakukan, apa tes seperti apa yang kita lakukan. Terus kata pendeta Yahudinya, coba padanya kamu tanyakan tiga hal. Tanyakan apa namanya tentang pemuda yang tertidur, tanyakan tentang pemuda ya, pemuda gua ya kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu adalah tanyakan kepada orang yang berjalan dari timur ke barat, atau barat ke timur, maaf, barat ke timur. Dan yang ketiga tanyakan tentang ruh katanya. Nah, habis itu mereka senang nih, oh ya kita tanya nih, bukti bener nggak dia nih itu apa namanya Rasul gitu kan. Habis itu ditanya ke Rasul, Rasul baik saya besok akan jawab kata Rasul. Tapi ternyata berselang lama itu belum turun wahyu gitu, sampai Rasul itu kan sedih katanya, diceritakan sedih. Habis itu dan apa namanya orang-orang tuh banyak ya yang mempersekusi atau ngejek lah istilahnya, ngeyel gitu, apa ini mana nih gitu, katanya nggak, katanya besok mau dikasih tahu gitu. Akhirnya wahyu itu turun, tapi di situ Allah tuh memperlihatkan bahwa Rasul itu pun manusia biasa gitu. Dalam ayat itu kan ada sempat dikatakan kamu jangan bersedih gitu, kamu jangan bersedih apa, intinya jangan sampai kita tuh ngedown gara-gara kata-kata yang orang-orang itu keluarkan gitu. Dan Allah tuh juga mengutuk orang-orang yang misalkan apa mengatakan bahwa Allah tuh mengambil anak katanya. Nah dulu kan di Jazirah itu ada 3 atau 4 berhala besar kan, Lata, Manat, Uzza, sama apa ya satu lagi. Nah, ada 3 atau 4 berhala besar. Nah itu tuh kan mereka beranggapan Allah mengambil anak katanya, mengambil anak, tapi utamanya malaikat perempuan katanya. Lalu gambaran apa Manat, Lata, Uzza yang 4 apa berhala besar itu kan sebenarnya mengarah kepada misalkan malaikat perempuan atau kayak identitas gendernya perempuan seperti itu. Nah itu tuh yang di apa namanya dikutuk oleh Allah, bahwasanya seakan-akan orang-orang kafir ini menganggap Allah tuh punya anak seperti itu. Nah itulah disampaikan gitu, ditegaskan bahwa 8 ayat pertama itu inti utama dari ceritanya itu keadaan sosial masyarakat Nabi Muhammad itu, khususnya ketika berada di Mekah, itu adalah masalah akidah tauhid gitu. Akidah tauhid. Jadi itu satu hal yang kita pelajari. Lalu OZ yang keduanya atau resum keduanya itu adalah terkait cerita pemuda gua. Pemuda gua itu kan dari ayat 9 sampai ayat 9 sampai ayat 26 kalau nggak salah. Ayat 9 sampai 26. Nah, itu nanti yang akan kita bahas secara spesifik. Kemudian cerita yang ketiga itu adalah cerita ketiga itu adalah terkait bagaimana ada dua orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, tapi satunya lebih cenderung sombong dan tidak bersyukur atau kufur seperti itu. Lalu bagaimana Allah tuh memberikan azab kehilangan harta bendanya, dan apa namanya dia tuh kenapa aku nggak bersyukur gitu, kenapa aku menyekutukannya lah seperti itu. Cerita tiga ya cerita tentang tidak sombong nilainya ya. Lalu keempat cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, walaupun dalam Al-Quran itu tidak dimention spesifik Nabi Khidir gitu. Nah tapi kita tahu ini cerita yang sangat masyhur gitu, bagaimana Nabi Musa ya kalau nggak salah menjadi temannya Nabi, teman berjalan gitu, ketika dia di suatu persimpangan jalan di sungai itu, kamu pergi dengan pembantunya kalau nggak salah, kalau diceritakan di tafsir Ibnu Katsir ini, saya berjalan dengan pembantunya, saya akan pergi ke tempat yang lain dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah lalu dia bertemulah dengan Nabi Khidir itu, tolong beritahukan saya kebijaksanaan seperti itu. Dia menuntut ilmu lah istilahnya, menuntut ilmu ke Nabi Khidir. Tapi kata Nabi Khidir kan kamu mungkin tidak akan bersabar dengan saya. Insya Allah saya akan bersabar lah kayak gitu. Lalu setelah 3 perkara kan akhirnya nanya mulu gitu kan istilahnya. Akhirnya ditegaskan bahwa ini ada hikmah di balik cerita-cerita itu gitu. Dan ini biasanya ayat-ayat ini yang banyak digunakan untuk tasawuf biasanya. Dan kemudian juga mungkin salah satu ayat ini, utama cerita dari Nabi Khidir ini, juga salah satu yang digunakan untuk mengeluarkan produk fatwa, utamanya ketika zaman Sultan Mehmed Jalabi ya.
yaitu yang adanya fratricide ya, praktek membunuh, mohon maaf dalam tanda kutip, mengeliminasi saudara-saudara yang ketika salah satu saudaranya telah menjadi sultan gitu. Nah, seperti itu yang utamanya cerita Nabi Haidir, bagaimana Nabi Haidir yang membunuh seorang anak lelaki kecil gitu, yang katanya kalau dia nanti besar, padahal orang tuanya ada orang tua yang bertakwa seperti itu, tapi kalau dia besar nanti takutnya dia akan melakukan kemudaratan gitu untuk lingkungannya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah menurut saya cerita tentang keadilan, yaitu tentang Zulkarnain kan, orang yang memiliki dua tanduk istilahnya. Zulkarnain yang orang yang dia berjalan dari barat ke timur. Mungkin kalau ditakwilkan katanya itu adalah dia memiliki kekuasaan dari barat ke timur. Nah, kebetulan ada Mbak Kakak Berta nih kan yang di Makedonia. Katanya kan kalau menurut versi orang Greek Yunani itu kan Alexander Iskandar Agung itu kan dia yang Zulkarnain ini adalah orang Makedonia gitu. Yang kekuasaannya merentang sampai India seperti itu. Dari Balkan sini, dari Eropa Timur sampai ke India seperti itu, dari barat ke timur itu. Nah, itu setidaknya ya genealogisnya dari surat Al-Kahfi ini. Nah, lalu kita membahas secara spesifik cerita tentang pemuda Goa. Cerita tentang pemuda Goa yang dari ayat 9 sampai ayat 26. Ayat 9 26. Nah, yang menarik nih trivia dari pemuda Goa ini ternyata kalau dalam Al-Quran kan itu di ayat ke berapa ya saya lupa, itu dikatakan bahwasanya ada perdebatan terkait jumlah pemuda Goa nih. Ada yang 3, keempatnya adalah anjing, 5, ke-6-nya adalah anjing, dan 7 ke-8-nya adalah anjing seperti itu. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dia menguatkan yang pendapat ke-7, karena memang ada dalam ayat itu tuh, dalam perselaan dalam satu ayat itu tuh memang ada indikasi Allah tuh menguatkan ayat jumlahnya yang 7 plus 1 gitu. Tapi kalau kita yang berada di Turki nih, mungkin ada yang tahu nggak bahwa di Turki ini setidaknya memiliki 3 tempat yang diklaim sebagai gua pemuda Ashabul Kahfi itu gitu. Pemuda Goa itu satu ya di Efesus, Selçuk, di Efesus. Jadi kalau mungkin kawan-kawan bisa search, cari aja Grotto of Efesus gitu, atau The Seven Sleeper, atau Uyanlar Maharase gitu di Efesus. 2 di Tarsus, antara antara Mersin dengan, masuknya sih ke Mersin ya, antara Mersin sama Adana gitu. Dan yang ketiga di Afshin, di Kahramanmaras itu. Nah, kalau kita melihat secara spesifik ini lucu banget trivianya gitu. Memang tanda-tandanya kan kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan juga di surah tafsirnya Ibnu Katsir ini, dia itu kan setiap intinya matahari itu selalu menyinari gua tersebut katanya, sehingga memungkinkan keadaan yang memang manusia itu hidup, karena manusia itu kan harus kena sinar matahari terus ya untuk mendapatkan vitamin E ya kalau nggak salah. Nah, itu otomatis pintunya menghadap selatan kan. Nah, karena kalau di barat doang berarti dia cuma akan dapat matahari ketika udah petang. Tapi kalau di timur doang maka dia akan dapat matahari cuman ya separuh waktu lah gitu. Sementara mereka tertidur 300 tahun dalam hitungan matahari, 309 tahun dalam hitungan lunar gitu, bulan. Nah, dan kebetulan ya goa yang di Turki ini juga memiliki ciri-ciri yang kurang lebih seperti itu gitu. Dan ada klaim dari folklornya, dari cerita-cerita masyarakat yang hidup di situ gitu, bahwasanya ya di sini kayaknya ada kecenderungan memang pernah ditemukan bukti-bukti arkeologi tentang adanya 7 pemuda yang tertidur seperti itu. Nah, tapi tidak cuma itu gitu. Ternyata di dunia ini ada juga yang paling masyhur kan di Amman ya, Jordan, yang Kahfel Rokim gitu. Nah, kemudian juga ada juga di Azerbaijan, di Nahchivan. Di Nahchivan itu ada juga. Jadi wow, banyak banget juga yang mengklaim ya gitu. Jadi nggak ada one single evidence gitu. Takbir Ebeli itu nggak ada gitu. Untuk sejak yang mana pemuda kahfi ini gitu. Tapi kalau ini pendapat pribadi saya gitu. Boleh jadi kalau memang kan di tafsir Ibnu Katsir kan dia merajihkan yang 7 kan. Dan memang bahkan di Bible juga dikatakan 7 gitu. Tapi boleh jadi jangan-jangan Ashabul Kahfi ini terjadi berkali-kali kan bisa aja gitu.
Bisa jadi gitu. Jangan-jangan semua tempat itu tuh bener pernah ada pemuda yang tertidur tapi dengan cerita yang bermasing-masing gitu. Jadi bener tiga tapi ceritanya yang bukan itu gitu. Tapi memang keajaibannya masih berelasi dengan kekuasaan Allah seperti itu. Wallahu alam bisa, tapi jangan sampai karena masalah furu'iyah ini kita lalu apa namanya bertengkar karena ini kan nggak esensi ya. Lebih kita cenderung mencari itifak di antara kita gitu. Mana kita bisa bersama. Oke, nah jadi sekilas tadi kan trivianya ya. Nah sekilas cerita pemuda Kahfi ini kan. Nah dulu di zamannya apa namanya awal-awal Masehi itu kan, awal-awal Masehi itu kan belum ada sebelum Bizan, kerajaan Bizan itu menyatakan agama Kristen sebagai agama resmi negaranya, itu seringkali terjadi persekusi terhadap orang-orang Kristen dan persekusi yang apa namanya cukup besar itu terjadi di zamannya Kaisar Decius. Decius itu sekitar abad ketiga awal tahun 200-an Masehi sampai 250-an sekian. Nah, katanya bas language noktasenya tuh di sini gitu. Bas language noktasenya tuh terjadinya apa namanya persekusi terhadap orang-orang Kristen atau ahlul kitab dalam pemahaman kita itu adalah di masa Decius ini. Dalam apa namanya dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga mengatakan itu di masanya Dakianus katanya. Di masanya Dakianus. Itu kan mungkin lahjahnya orang Arab ya Dakianus, bisa jadi itu adalah Decius, Kaisar Decius, Kaisar Roma yang masih menganut paham pagan. Masih menganut paham paganisme. Lalu setelah lalu mereka itu mereka itu adalah pemuda, mungkin sejumlah 7 orang itu, dan sebenarnya kalau persekusi yang terjadi itu ketika perbedaan agama itu terjadi, bahkan kan di Eropa itu baru disepakati perbedaan agama itu baru bisa di apa namanya di ibaratnya bisa di tengah itu tahun 1555 ketika ada perjanjian di Eropa itu tentang